namanya eh, memprediksi suatu data ya. Misalkan kita punya data cuaca hari ini, maka machine learning itu bisa memprediksi ya kira-kira cuaca besok itu seperti apa dari data-data yang dipunya saat ini ya. Dan machine learning ini mempelajari data-data itu dengan algoritma yang disusun sedemikian rupa tanpa harus kita perintahkan secara eksplisit ya. Jadi machine learning itu bisa bahkan dia bisa mengenerate algoritma baru dan dia bisa belajar dari algoritma yang lama. Jadi prinsipnya itu machine learning itu apa namanya menggantikan tugas manusia dalam memprediksi ya dan dalam mengenal pola-pola yang memang sulit dipahami secara kognitif manusia. Sebetulnya machine learning ini uh, originnya dari statistik ya sebetulnya. Jadi kalau rekan-rekan mengenal statistik itu bagaimana menyusun hipotesis, bagaimana menggambar atau memprediksi suatu pola fungsi dan bisa melakukan regresi linier. Nah, itu merupakan asal muasal dari machine learning. Tetapi karena datanya sudah semakin banyak, jadi apa namanya konsep-konsep statistik yang digunakan itu sudah tidak bisa dilakukan secara analitik, sehingga machine learning itu menggunakan komputer atau menggunakan komputasi untuk membaca data-data statistik dan menggunakan kecerdasan buatan untuk membaca data tersebut ya. Dan mereka menirukan bagaimana manusia itu belajar dan secara gradual ya sehingga dia bisa mempelajari fakta-fakta yang baru. Nah, rekan-rekan mungkin sudah mengenal punya iPhone ya, ada Siri, kemudian rekan-rekan juga pernah memakai Gojek, melihat rekomendasi yang dikeluarkan ya, misalkan GoFood ya. Jadi tiba-tiba di HP rekan-rekan ada apa namanya? Ada rekomendasi-rekomendasi makanan yang sering dikunjungi atau bahkan mungkin rekomendasi itu tidak mungkin ada rekomendasi restoran-restoran yang sebetulnya belum pernah rekan-rekan kunjungi, tapi mungkin rekan-rekan pernah menggunakan kata Nanti kunci nama Rafif dan Bulan. yang mengarah ke situ ya, mengarah ke Lu update iOS nggak lah? ke restoran-restoran itu. Oke. Oke. Dan mungkin rekan-rekan pakai ChatGPT ya. ChatGPT itu merupakan generasi machine learning yang terbaru ya. Jadi dia sudah menggunakan natural language processing sehingga bisa uh, apa namanya membaca pola-pola dari bahasa yang di diinputkan ya di komputer. Jadi sebetulnya ChatGPT dan Gemini itu sebetulnya black box atau uh, apa namanya teknologi machine learning yang membaca perintah dari rekan-rekan. Misalkan rekan-rekan memberikan instruksi, misalkan carikan restoran paling dekat atau hitunglah restoran yang ada di misalkan di Depok. Nah, ChatGPT atau Gemini itu membaca perintah rekan-rekan, kemudian mengkonversinya menjadi perintah yang dia pahami. Kemudian dari perintah yang dia pahami itu dia belajar ya, dia belajar dalam waktu yang sangat singkat. Kalau manusia itu kan belajar dalam waktu yang lama ya, perlu waktu misalkan 1 2 tahun gitu ya. Nah, machine learning itu bisa mempersingkat proses pembelajaran itu ya. Jadi mungkin dari 1 tahun manusia menjadi hanya 1 atau 2 detik oleh machine learning. Jadi sebetulnya prosesnya sama seperti kita belajar. Kita belajar misalkan kita mendapatkan instruksi mencari atau menghitung jumlah restoran yang ada di Depok. Seperti itu kita melakukan apa namanya pencarian dari Google, kemudian kita bertanya kepada orang lain, kemudian kita belajar misalkan apa namanya restoran itu apa seperti itu. Nah, itu dilakukan oleh Gemini dan ChatGPT hanya dalam waktu 1 detik alih-alih kalau manusia melakukan dalam waktu yang lama ya, seperti itu. Jadi sebetulnya ChatGPT dan Gemini itu merupakan machine learning juga, tetapi merupakan generasi yang terbaru. Seperti itu. Nah, machine learning ini juga mendapatkan perhatian di dunia teknik material ya. Eh, seperti penerima Nobel tahun 2024 itu si Hopfield dan Hinton
itu mereka menggunakan prototipe dari machine learning ya untuk penelitian yang mereka lakukan itu pada tahun 1980-an ya. Dan mereka menggunakan bentuk machine learning yang kita kenal seperti saat ini meskipun dalam bentuk yang masih primordial atau bentuk yang masih sederhana ya. Dan dari riset-riset juga sejak tahun 2015 itu sudah secara eksponensial meningkat penggunaan machine learning ya. Dari tahun 2013 yang hanya sekitar 100 publikasi per tahun, saat ini sudah lebih dari 1.000 publikasi per tahun ya yang menggunakan machine learning. Nah, machine learning itu sebetulnya apa sih ya? Jadi mesin learning itu sebetulnya pola pikir yang dimiliki oleh manusia. Jadi anggap saja misalkan rekan-rekan memiliki bayi ya atau memiliki anak kecil ya. Nah, anak kecil itu kemudian dibawa ke kebun binatang ya, dibawa ke kebun binatang. Kemudian kita ajarin kalau apa namanya binatang itu punya leher yang panjang, kemudian bentuknya totol-totol, kemudian memiliki kaki empat, kemudian warnanya kuning, maka itu jerapah. Kemudian kalau dia ukurannya kecil, punya paruh, punya bulu, warnanya putih, dan bunyinya khas, itu bebek dan sebagainya. Itu kita ajarin ya, anak kecil kita ajarin. Jadi anak kecil itu mengenal pola ya. Oh, kalau binatang ini namanya bebek. Binatang ini namanya rusa. Dan kita juga mengenal rekan-rekan kita juga berdasarkan ciri khas ya. Misalkan, oh yang gayanya seperti ini si A, yang gayanya seperti itu si B, dan sebagainya ya. Nah, itu yang dilakukan oleh anak-anak dan dilakukan oleh manusia ya. Nah, machine learning itu meniru seperti itu ya. Jadi mereka belajar dari pola-pola atau data-data yang diberikan ke dia seperti itu. Sehingga kalau suatu saat si anak kecil itu diberikan binatang, misalkan kucing, maka anak kecil itu bisa mengenal, oh itu kucing, oh yang ini ular, oh ini monyet dan sebagainya. Nah, machine learning juga seperti itu ya. Jadi machine learning itu diberikan data-data yang banyak seperti itu, kemudian nanti dites. Kalau diberikan kucing, maka jawaban mesin learning itu ini apa ya? Maka mesin learning akan menjawab, oh itu adalah binatang kucing. Ketika diberikan gambar ular, maka mesin learning itu bisa mengenal, oh itu ular. Kemudian kalau diberikan monyet, maka mesin learning bisa menjawab, oh itu monyet. Itu. Nah itu yang kalian kenal ya, seperti itu. Nah mesin learning ini penggunaannya sejak 4-5 tahun yang lalu itu sangat pesat ya. Misalkan sekarang kita sudah menggunakan machine learning untuk kendaraan otonomous di Mars ya. Jadi karena kita nggak mungkin mengirim manusia ke Mars, maka kita menggunakan machine learning sebagai otak kendaraan yang bernavigasi di Mars. Kemudian pengenalan pola ya. Seringkali misalkan kita mengalami kesulitan untuk misalkan nonton YouTube ya. Kita menonton YouTube, misalkan aksen orang bahasa Inggrisnya sulit untuk dipahami, maka akan ada fitur AI dari YouTube itu untuk memberikan subtitle. Nah, itu termasuk speech recognition ya. Jadi mereka bisa mengenal atau bisa membaca pola dari apa namanya eh, kata-kata. Kemudian bisa untuk telemedicine ya merekomendasikan obat dan sebagainya. Kemudian bisa mengenali tulisan ya. Jadi kalau rekan-rekan bisa menggunakan kamera untuk apa namanya untuk mengenal apa namanya pola-pola yang ada ya. Jadi bisa mengenal 0, 1, 2 dan sebagainya itu menggunakan machine learning. Ini namanya text recognition. Nah, bagaimana machine learning bekerja? Machine learning bekerja itu menggunakan apa namanya training data ya. Training data yang kita berikan atau kita feed pada model machine learning kita. Nah, bagaimana machine learning itu bisa mengenali data? Secara dasar atau secara fundamental ada dua tipe yaitu supervised dan unsupervised. Supervised itu artinya kita ajarin machine learning untuk belajar, kemudian unsupervised itu kita biarkan machine learning itu untuk belajar. Ya, oke. Misalkan yang supervised, di sini kita berikan buah berdasarkan tiga informasi penting.
panjangnya, kemudian lebarnya, kemudian tingginya. Kemudian kita labelkan, kita ajarin mesin learning. Kalau panjangnya 165, lebarnya 38, tingginya 172, maka buah itu namanya pisang. Kemudian kalau panjangnya 218, lebarnya 39, tingginya 230, maka kita beri namanya pisang gitu ya. Dan seterusnya. Kita ajarin. Si machine learning itu kita ajarin mana yang pisang, mana yang oren, mana yang buah lain ya. Nah, itu namanya supervise. Sehingga ketika machine learning itu diberikan informasi buah yang baru, misalkan kalau panjangnya 80, lebarnya 70, tingginya 130, maka buah apa ini ya? Itu namanya supervise. Kemudian ada yang unsupervised. Unsupervised itu artinya kita biarin machine learning itu belajar dari data-data yang kita berikan. Jadi kita berikan gambar pisang, kita berikan gambar oren, kita berikan gambar buah lain, misalkan melon dan sebagainya. Kita biarkan mesin learning itu untuk mengelompokkan apa yang dia lihat. Ya. Sehingga kalau kita berikan buah yang baru, misalkan pisang, maka dia akan mengenal lah itu pisang. Seperti itu. Jadi ada dua paradigma paling basic ya, supervised dan unsupervised. Nah, untuk yang supervised itu paling dasar itu ada regresi dan klasifikasi. Regresi itu dia bisa mengenerate data dari data-data yang ada. Ya, kalian kenal regresi linear ya, ada regresi linear, itu kalian bisa mencari nilai baru dari dua titik yang ada. Kemudian ada klasifikasi ya. Klasifikasi itu teknik supervised learning atau machine learning supervised yang mengklasifikasi berdasarkan data-data yang kita berikan. Misalkan dari contoh ini ada ukuran tumor ya. Dari ukuran tumor itu kita bisa ajarin machine learning. Kalau ukuran tumornya segini itu tumor yang jinak atau benign. Tapi kalau ukurannya seperti ini, maka tumornya tumor ganas atau malignan. Nah, ketika diberikan ukuran tumor yang baru, maka si machine learning itu bisa memprediksi, oh ini masuknya tumor ganas atau tumor jinak. Ya, jadi kita bisa memerintahkan machine learning untuk membaca pola dan mengklasifikasikan pola tersebut dari data yang kita berikan. Nah, salah satu model machine learning yang mungkin yang eh, paling terkenal ya, yaitu model artificial neural networks. Meskipun banyak model-model lain ya. Jadi ini model yang paling banyak digunakan ya, itu menggunakan jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan ini meniru pola dari otak manusia ya. Jadi bagaimana pola otak manusia itu memproses informasi. Jadi kalau kalian tahu otak manusia itu memiliki neuron, kemudian memiliki apa sinapsis dan memiliki ujungnya. Jadi ada input, ada proses, ada output. Nah, nah, jaringan saraf tiruan juga meniru arsitektur otak manusia tersebut. Jadi diberikan input, diberikan jaringan di tengahnya, diberikan output. Nah, input itu merupakan informasi training. Kemudian output itu merupakan hal yang ingin dipelajari, yang kita minta model untuk mempelajari. Kemudian hidden layer itu pemrosesannya. Jadi pemrosesan dari machine learningnya itu di hidden layernya itu atau di jaringan sarafnya itu. Ya. Nah, ini arsitekturnya sudah sedemikian kompleks ya kalau sudah menggunakan chat GPT, teknologi GPT dan Gemini itu sudah hidden layer itu sudah sedemikian kompleks. Tapi ini basicnya. Jadi mereka memproses informasi dan mempelajari informasi tersebut untuk mengenerate informasi yang baru. Nah, itu basicnya menggunakan jaringan saraf tiruan dan tidak bisa menggunakan arsitektur lainnya. Jadi jaringan saraf tiruan itu merupakan arsitektur machine learning yang aplikasinya paling banyak ya dari artificial neural network yang sederhana sampai yang kita kenal di ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Nah, apa hubungannya dengan teknik material? Jadi teknik material itu cukup lambat ya mengadopsi machine learningnya. Jadi
kita masih menggunakan paradigma-paradigma yang kuno ya atau yang lama. Jadi paradigma pertama itu yang kita kenal adalah eksperimen atau trial and error. Pertama kelemahannya ya, pertama mahal ya. Kita melakukan trial and error yang berkali-kali dan tentunya inefisien. Kemudian paradigma kedua kita menggunakan model. Ya, kita mencoba memahami perilaku material itu dengan memberikan model. Misalkan ada model elektrokimia, kemudian model apa namanya, Flick model dan sebagainya untuk menggambarkan difusi. Nah, dengan model itu kita beranggapan bahwa model itu menggambarkan fenomena di material dan kita bisa memahami fenomena tersebut dengan lebih baik ya. Tapi seringkali model-model ini terlalu sederhana dan aplikasinya juga terbatas untuk kasus-kasus yang sederhana. Karena dari itu kita bergerak ke paradigma ketiga, yaitu menggunakan komputasi. Ya, kita menggunakan komputer untuk menjelaskan model-model kita. Pertama, jauh lebih efisien dari eksperimen dan model biasanya. Tetapi tentunya ketika kita berhadapan dengan jumlah molekul yang banyak, material yang besar, dan yang kompleks, maka paradigma ketiga ini sudah sulit ya untuk dijalankan. Maka kita masuk ke paradigma keempat, yaitu menggunakan machine learning atau database assisted materials design. Jadi kita cukup menggunakan data-data eksperimen yang ada, kemudian kita menggunakan machine learning untuk memprediksi material baru yang sesuai dengan keinginan yang kita mau ya. Misalkan kita ingin material yang spesifikasinya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Dan ini jauh lebih efisien, lebih cepat, ya. Dan tapi kelemahannya satu, kita perlu data yang banyak. Nah ini bagaimana jaringan saraf tiruan itu bisa kita gunakan untuk memprediksi material yang baru, ya. Ya, kita bisa memprediksi material baru yang memiliki spesifikasi yang kita inginkan. Dan bahkan kita bisa melakukan pemilihan material menggunakan jaringan saraf tiruan ini atau machine learning. Misalkan kita ingin material yang tenselnya tinggi dan konduktivitasnya tinggi, tapi melting temperaturnya juga tinggi gitu ya, dan memiliki absorption yang tinggi. Nah, itu kita bisa menggunakan jaringan-jaringan saraf tiruan ya untuk mencari material apa sih yang cocok untuk aplikasi yang akan kita inginkan. Nah, untuk material apa saja yang bisa dikerjakan ya machine learning menggunakan banyak sekali ya, mulai dari karakterisasi ya, kita bisa menggambarkan mikrostruktur dari material, kemudian kita bisa memprediksi sifat-sifat dari material, bahkan kita bisa mencari atau inverse design dari kita mencari material baru ya. Gitu. Nah, tentunya ketika kita apa namanya menggunakan model machine learning, kita harus berkomunikasi tuh dengan komputer ya. Ya, kita nggak mungkin menulis kode machine learning apa namanya dengan bahasa manusia ya. Kita menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh komputer untuk menulis kode-kode apa namanya memerintahkan model kita. Nah, kelemahannya di dunia material itu bagaimana kita merepresentasikan struktur dari material agar bisa dipahami oleh model machine learning. Nah, seringkali kita memiliki keterbatasan dalam eh, menggambarkan struktur itu agar bisa dibaca oleh model machine learning. Nah, ada beberapa, eh, nah, struktur itu di dalam machine learning dinamakan deskriptor ya. Jadi, deskriptor itu bagaimana machine learning itu bisa membaca data kita ya, material yang kita inginkan ya. Nah, deskriptor ini bisa dibagi menjadi tiga jenis, yaitu deskriptor berbasis sifat fisis, misalkan panjang dari molekul, kemudian tenselnya berapa, kemudian temperatur glass transitionnya berapa, dan sebagainya. Nah, data-data itu kita jadikan penanda atau deskriptor dari material. Kelebihannya yaitu reliable dan dapat divalidasi, tapi eh, kelemahannya yaitu
eh, fisika properties ini harus diuji melalui eksperimen ya dan mahal ya. Atau kita bisa menggunakan deskriptor berdasarkan eh, parameter fisik yang disimulasi ya, misalkan band gap, optical conductivity dan sebagainya. Nah, ini akan lebih memudahkan ya karena cukup melakukan simulasi, tapi apa namanya database-nya mungkin sulit ya ketika melakukan simulasi juga mungkin ada keterbatasan. Nah, ada juga deskriptor berdasarkan struktur atomnya ya. Misalkan kita ingin mencari apa namanya memasukkan data-data paduan aluminium silikon ya. Nah, kita memasukkan koordinatnya ya. Misalkan aluminiumnya, atom aluminiumnya di koordinat mana aja. Kemudian alloying compoundnya silikon itu di koordinat mana aja. Nah, ini menggunakan struktur atomik ini kelebihannya itu gampang ya. Tetapi kelemahannya itu seringkali kita nggak tahu struktur sebenarnya seperti apa. Kita hanya mengira-ngira misalkan dari data XRD dan sebagainya. Tapi apapun yang dipilih di sini ya, apapun yang dipilih deskriptor di sini semua bisa dipilih asal kita bisa eh, memilih ya mana yang kira-kira cocok untuk model machine learning. Oke. Nah, ini ada penelitian di lab kami ya. Lab kami memang fokusnya di machine learning. Jadi ini ada penelitian kami 2022 kalau nggak salah. Kita memprediksi dan mengoptimasi sifat mekanis dari superalloy nikel dan FeNi ya. Menggunakan jaringan saraf tiruan. Jadi kita memprediksi sifat mekanis dan mengoptimasi terutama tensile strength, hardness dengan melting point-nya ya. Kemudian kita aplikasikan pada aplikasi-aplikasi aerospace dan turbin. Kita milih material nikel dan superalloy yang sesuai dengan sifat yang kita inginkan. Nah, kita outputnya itu berupa eh, apa presentasi dari alloying compound, misalkan coppernya berapa, molybdenumnya berapa dan sebagainya. Nah, ini ada penelitian oleh rekan kita 2020 ya. Mereka menggunakan computer vision dan machine learning untuk melakukan analisis mikrostruktur ya. Mereka memiliki gambar-gambar mikrostruktur. Kemudian mereka menggunakan convolutional neural networks. Convolutional neural networks itu merupakan subset dari artificial neural networks ya, tapi dia menggunakan array-array dari vektor. Jadi ini topik lanjut ya. Jadi mereka mengidentifikasi ya daripada harus melototin satu-satu mikrostruktur apa namanya gambar mikrostruktur, mereka menggunakan CNN ya atau Convolutional Neural Networks untuk eh, mempelajari misalkan batas butirnya, kelasnya dan sebagainya. Kemudian ini juga dilakukan rekan kita di Korea ya. Mereka untuk penelitian mengenai polimer, mereka mencari polimer yang memiliki sifat-sifat yang mereka inginkan ya. Mereka ingin yang thermal conductivity-nya tinggi, dielectricity-nya tinggi, TG-nya tinggi, dan memiliki sifat yang bisa self-assemble ya. Dan mereka menggunakan ini sudah advance ya menggunakan generatif AI. Kalau rekan-rekan menggunakan Gemini atau ChatGPT, nah itu kalian menggunakan generatif AI untuk menghasilkan gambar yang baru. Nah itu generatif AI. Nah itu juga bisa kita lakukan di teknik material ya. Kita menghasilkan material yang baru dari data-data material yang sudah ada. Ya ini menggunakan apa namanya decoder dan encoder ya. Jadi apa namanya sudah menggunakan generatif networks atau generatif AI. Nah, eh, di lab kami di lab nanti kalian juga belajar ya, tapi bukan menggunakan Python, menggunakan Oren. Tapi nanti kalau tapi skripsi rekan-rekan di lab kami itu menggunakan Python ya. Nah, Python itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang
potensial ya karena hampir 90% sekarang berbasis Python dan machine learning juga berbasis Python dan merupakan skill yang mungkin eh, akan diperlukan ya ke depannya ya. Jadi eh, akan ada penggunaan machine learning yang mungkin akan segera muncul dalam waktu dekat. Misalkan eh, komputer kuantum ya itu sudah akan menggunakan machine learningnya dapat mengoptimisasi kecepatan machine learning. Kemudian mungkin rekan-rekan nanti ke depannya sudah nggak perlu pakai coding lagi ya. Jadi cukup menggunakan perintah-perintah bahasa manusia dan kemudian diterjemahkan oleh mesin learning menjadi kode. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan ya. Kalau rekan-rekan pernah menggunakan black box AI, itu kalian rekan-rekan bisa belajar bagaimana menulis program dengan blok black box AI tanpa harus belajar pemrograman dari nol seperti itu. Nah, nanti nah ini ada penelitian mengenai mahasiswa saya ya tentang hydroxyapatite, kemudian uh, high entropy alloys dan sebagainya ini sudah dikerjakan oleh uh, apa namanya kan mahasiswa-mahasiswa kita ya. Ada mahasiswa kita yang baru lulus di lab itu langsung direkrut di Chonnam National University ya namanya Gabriel angkatan 2018 kalau nggak salah ya 2018 sekarang sudah S3 ya S2 dan S3 dia mengerjakan machine learning. Kemudian ada juga rekan kita 2018 juga Fernanda yang direkrut di Pertamina ya salah satunya dia bisa machine learning ya. Kemudian ada juga eh, rekan kita 2020 kalau nggak salah 2021 ya Mas namanya Rio Kaban juga dia mengerjakan machine learning kemudian dapat PMDSU di ITB karena mungkin dia memiliki skill Python dan machine learning. Juga yang nggak harus bergabung di lab kita juga di rekan-rekan mungkin bekerja di skripsi dengan dosen-dosen lain juga mungkin bisa mempelajari machine learning seperti itu. Nah, mungkin itu nanti ini pertemuan kita terakhir ya teorinya. Nanti akan ada eh, eh, apa beberapa praktikum. Nanti eh, nanti akan lewat nanti akan saya jarkom ya nanti lewat Mas Hagil angkatan 2022 ya Hagil itu angkatan 2022 ya nanti eh, rekan-rekan nanti jadwalnya nanti kita sesuaikan nanti akan ada apa namanya hands on-nya mulai minggu depan eh, apa namanya nanti jadwalnya akan diatur oleh Mas Hagil eh, sesuai dengan availability dari rekan-rekan. Kemudian apa ya modulnya nanti bisa diakses di Emas ya. Minggu ini sudah ada modulnya. Ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau begitu nanti Mas Hagil akan kontak salah satu perwakilan dari rekan-rekan ya untuk mengenai jadwal apa praktikumnya. Eh, Diharapkan rekan-rekan sudah belajar dulu ya sebelum sebelum praktikum. Eh, jadi di sini bisa langsung ini mengerjakan problem yang ada di modul. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima Kasih, kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Lessonnya sama ya minggu depan ya, minggu depan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Sip, Pak.